baik Bu. Ibu bagaimana? Apakah sehat? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Mohon maaf Bu, ini sebelumnya saya sudah sedikit mengganggu waktu Ibu. Namun saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena sudah meluangkan waktunya sehingga kita berkumpul, bisa bertemu dan melakukan kegiatan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 sehingga saya bisa menjalankan tugas saya dalam terkait modul 3.1 demonstrasi konseptual tentang pengambilan keputusan bernilai basis-basis kebajikan sebagai pemimpin Bu. Iya Bu Fitri, sama-sama. Begini Bu, pada dasarnya saya sebagai kepala sekolah sudahlah pasti saya akan memotivasi Ibu sehingga apapun yang berkaitan dengan kegiatan maupun tugas dari pendidikan calon guru penggerak yang Ibu lakukan pasti saya akan bantu dan mendukung selagi saya mampu ya Bu ya. Pasti akan tetap saya bantu sebisanya saya Bu. Silahkan apa yang Ibu inginkan diselesaikan, saya akan mencoba untuk membantu dan saya akan jawab Bu. Baiklah ya Bu ya. Terkait dengan pengambilan keputusan tentunya Ibu sebagai kepala sekolah yang saya ketahui akan Bu, Ibu sudah dalam kurun waktu yang lama menjadi pemimpin di sekolah ini. Pastinya ya kan Bu, sudah banyak pengambilan keputusan yang Ibu ada dapati. Pada intinya saya ingin belajar dari Ibu tentang bagaimana pengambilan keputusan apabila ada permasalahan. Nah, Ibu selama ini bagaimana Ibu kepala dapat mengidentifikasi ataupun menentukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral gitu Bu. Baik Bu Fitri, memang sebagai seorang pemimpin, terutama sebagai kepala sekolah, sudahlah pasti akan dihadapkan dengan namanya masalah. Yang mana kita sebagai seorang pemimpin harus bisa mengenali dan mengambil keputusan yang bijak tentunya. Cara saya mengidentifikasi masalah tersebut ke dalam dilema etika adalah dengan menentukan atau menganalisis dulu apakah masalah itu memiliki nilai yang sama-sama benar dan baik. Jadi kedua sisi tersebut memiliki kesamaan yang baik dan memiliki nilai kebijakan. Tetapi kita sebagai pemimpin harus memilih salah satu di antaranya mana yang terbaik ya Bu ya. Kalau bujukan moral kebetulan untuk sekolah dasar sangat jarang sekali ditemukan. Karena bujukan moral ini menurut saya sesuatu hal permasalahan di mana satu pihak yang benar dan melawan yang salah. Dan biasanya berhubungan itu dengan hukum. Ya. Jadi Ibu akan menganalisis terlebih dahulu yang latar belakang permasalahan sebelumnya ya Bu ya, menentukan apakah masalah yang terjadi merupakan dilema etika ataupun bujukan moral ya kan Bu. Kalau seperti itu Bu, selama ini bagaimana si Ibu kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingannya ini Bu, yang bersama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu. Iya Bu Fitri. Ya, berarti itu kasus dilema etika ya Bu ya. Kalau saya sendiri dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dilema etika tersebut, di mana saya menemukan kebenaran di dalam masalah tersebut, tentunya saya akan melakukan musyawarah dengan melibatkan warga sekolah. Mengapa? Karena saya rasa hal tersebut membutuhkan waktu dan pendapat dari teman atau rekan-rekan lain, karena masalah tersebut tidak ada yang salah. Namun
kita harus memutuskan dan memilih keputusan yang terbaik. Jadi jika kita bermusyawarah dengan rekan lain, bisa dari sesama guru atau bahkan mungkin dari rekan kepala sekolah yang lain yang kita ajak sharing. Jadi mungkin saja ada solusi yang terbaik dan benar yang kita ambil, ya kan Bu? Apalagi jika kita berdiskusi dengan orang yang cakap, maksudnya orang yang pintar dalam bidang permasalahan tersebut. Jadi hal ini saya lakukan supaya dalam pengambilan keputusan dapat baik dan tidak ada yang menyalahkan kepala sekolah. Baik Ibu ya. Bisa saya tangkap bahwa berkolaborasi itu ataupun bekerja sama dengan melakukan diskusi ataupun musyawarah yang baik ya Bu sebelum memutuskan permasalahan. Nah, ada nggak sih Bu langkah-langkah ataupun prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Bu? Iya ada. Kalau saya pribadi dalam menangani masalah tidak selalu berpatokan dalam langkah-langkah pengambilan keputusan. Ya. Ada kalanya biasanya masalah tersebut yang harus diselesaikan dengan cepat. Jadi tidak menunggu untuk didiskusikan. Namun kita juga jangan lupa bahwa keputusan kita belum tentu orang lain dapat suka menerimanya, betul ya? Karena bisa jadi keputusan kita itu salah di mata mereka. Ya, saya sependapat dengan Ibu ya kan Bu. Kalau begitu pernah nggak sih Bu, Ibu merasa yakin bahwa kalau keputusan Ibu itu yang Ibu ambil insya Allah baik dan efektif gitu, hal-hal apa saja yang dalam hal ini, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya pasti pernah Bu. Itu tadi yang saya katakan, kadang ada permasalahan yang memang menuntut kita untuk cepat dalam mengambil keputusan. Itu kadang-kadang ya Bu ya. Dan ada juga masalah yang ruwet. Iya, maksudnya yang ruwet gitu loh Bu, yang kita membutuhkan musyawarah ataupun diskusi terlebih dahulu. Jadi ya melihat pada kondisi masalah tersebut. Iya Bu, iya. Jadi Bu, sedikit saya ambil pengetahuan lebih dalam kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Ya baik Bu. Jadi kalaulah saya jujur berkata, untuk tantangan tersendiri yang sangat luar biasa menurut saya adalah ketika kita mengambil keputusan baik melalui musyawarah, pastikan ada perbedaan pendapat. Ya Bu ya. Terlebih dalam menghadapi rekan kita yang mungkin lebih senior atau bahkan ada yang model tipenya ngeyel gitu loh Bu. Jadi disitulah tantangan terbesar yang kita hadapi. Jadi walaupun sebenarnya pengambilan keputusan yang Ibu lakukan lebih mengedepankan musyawarah ataupun kerjasama ya kan Bu, tetapi harus saling menghargai gitu. Lanjut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya dengan tepat ataupun Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana pula Bu bentuk prosedurnya Bu? Ya, itu tergantung Bu. Tergantung bagaimana tingkat permasalahan tersebut. Apakah memang harus menuntut kita secara cepat memutuskannya, atau bahkan melihat siapa yang terlibat. Nah, jika bisa langsung diselesaikan, ya langsung. Namun saya tetap mengutamakan musyawarah dengan berkolaborasi dengan rekan. Wah, kalau begini Bu, semakin menarik ini Bu. Semakin menarik pembincangan kita ini Bu. Jadi saya semakin paham ini Bu. Merupakan pertanyaan terakhir Ibu ini ya Bu ya. Apakah seorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu
dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini siapa yang terlibat ini Bu di dalam pengambilan keputusan Ibu ini Bu? Ya, sudah pasti lah, Bu. Ada faktor yang membuat saya lebih mudah dalam mengambil keputusan. Siapakah mereka? Contohnya, tentunya adalah rekan sejawat saya. Siapa itu kan rekan sejawat? Yaitu guru-guru, komite sekolah, orang tua murid, nah, keterkaitan orang dinas juga. Jadi walaupun saya sebagai kepala sekolah, tidak serta-merta saya bisa memutuskan sendiri. Ada terkaitannya pihak yang membantu di samping kita. Baik Bu, luar biasa sekali percakapan kita hari ini ya Bu ya. Ibu sudah banyak menjelaskan tentang pengalaman yang Ibu lakukan selama ini, selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini ya Bu ya. Terutama di ranah sekolah Ibu sendiri. Nah, sebagai refleksi dari saya, bisa saya petik pelajaran bahwa sebagai pemimpin kita tidak bisa fokus pada diri sendiri ya kan Bu, tetapi harus melakukan kolaborasi ataupun musyawarah di mana kita memerlukan masukan-masukan dari rekan kita ataupun orang lain, yang mana masukan tersebut kita jadikan sebagai nantinya jadikan sebagai pendamping dan penguatan terhadap keputusan yang kita ambil ya Bu ya. Selain itu dalam proses tersebut akan semangat membantu jika ada sebuah kerjasama yang baik antara pemangku ataupun kepentingan gitu ya kan Bu. Nah baik Bu, mungkin sampai di sini percakapan kita Bu. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat ya kan Bu. Mudah-mudahan jikalau saya seumpama ini nanti Bu, seumpama saya nanti menjadi pemimpin ataupun jika saya dihadapkan dengan masalah dilema seperti ini, mungkin saya nanti Bu menanganinya dengan bijaksana yang seperti Ibu lakukan tadi. Baik Bu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya banyak bermohon maaf kepada Ibu jika ada salah-salah kata kepada Ibu tadi yang mungkin entah saya salah ataupun yang tidak berkenan di hati Ibu. Saya minta izin minta maaf ya Bu ya. Ya udah saya sudah ya Bu ya. Assalamualaikum.